Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang levelisasi dan standar pembelajaran bahasa asing yang merupakan salah satu tugas mandiri pada mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing yang diampu oleh Bapak Hasan Saifullah. Baik, levelisasi dan standar pembelajaran bahasa asing dibagi menjadi dua standar. Yang pertama yaitu standar CEFR dan yang kedua standar ACTFL. Yang pertama yaitu standar CEFR. CEFR merupakan singkatan dari Common Europe Framework of Reference atau bisa disimpulkan sebagai standar Eropa. Biasa kita kenal dengan standar Eropa. CEFR yaitu skala yang menggambarkan seberapa baik seseorang berbicara dan memahami suatu bahasa asing. Ada 3 level dalam CEFR. Ada 3 level CEFR dalam menetapkan penguasaan bahasa asing seseorang. Yang pertama yaitu level mubtadi dan yang kedua mutawasit, yang ketiga yaitu mutaqaddim. Level mubtadi dibagi menjadi 2 yaitu mubtadi al-adna dan mubtadi al-a'la atau biasa kita kenal dengan A1 dan A2. Sedangkan mutawasit dibagi menjadi 2 yaitu mutawasit al-adna dan mutawasit al-a'la atau biasa kita kenal dengan B1 dan B2. Adapun mutaqaddim dibagi juga menjadi 2 yaitu mutaqaddim al-adna dan mutaqaddim al-a'la atau biasa kita kenal dengan C1 dan C2. Yang pertama yaitu mutaqaddim al-adna atau A1. Seseorang di level A1 dapat memahami ungkapan-ungkapan sehari-hari, dapat memahami frasa, dapat memperkenalkan diri, dapat menjawab pertanyaan tentang informasi pribadi seperti tentang tempat tinggal, orang-orang yang dikenal, barang yang dimiliki, serta mampu berinteraksi dalam cara yang sangat sederhana. Jadi dia tuh masih pemula banget. Pengetahuan bahasa Arabnya juga masih yang dasar-dasar. Misalnya dia itu cuma baru tahu ana, anta, huwa, hiya, antum, dan seterusnya. Yang kedua yaitu mubtadi al-a'la atau A2. Seseorang di level A2 dia ini mampu memahami kalimat sederhana tapi agak panjang. Kemudian ia juga dapat berkomunikasi dengan sederhana, dapat memahami kalimat atau ungkapan-ungkapan yang sering digunakan. Serta seseorang di level A2 ini mampu menguasai kemampuan A1. Kemudian ada deskripsi levelisasinya teman-teman. Deskripsi levelisasi A1 dibagi menjadi 3 yaitu istima, qiraah, dan kitabah. Dalam istimanya, seseorang di level A1 ini mampu memahami informasi dan berbicara yang sederhana mengenai topik-topik yang masih umum. Kemudian dalam qiraahnya, ia mampu memahami catatan atau teks yang sederhana. Dalam kitabah, seseorang di level A1 ini mampu menulis secara sederhana, misalnya tentang identitas. Kemudian deskripsi levelisasi A2 dibagi juga menjadi 3 keterampilan yaitu istima, qiraah, dan kitabah. Dalam istimanya, seseorang di level A2 ini mampu mengungkapkan pendapat secara sederhana mengenai topik-topik yang masih umum. Kemudian dalam qiraahnya, seseorang di level A2 ini mampu memahami teks yang sederhana. Contohnya seperti pengumuman. Kemudian dalam kitabah, seseorang di level A2 ini mampu menulis surat secara sederhana. Selanjutnya yaitu mutawasit. Mutawasit sebagaimana tadi dibagi menjadi 2 yaitu mutawasit al-adna dan mutawasit al-a'la atau biasa kita kenal dengan B1 dan B2. Seseorang dengan standar B1 dapat membaca laporan tentang topik yang sudah dikenal. Kemudian dapat menulis email secara sederhana, dapat menggambarkan pengalamannya, dapat menggambarkan harapannya atau ambisinya secara singkat, dapat melakukan wawancara kerja, mampu mendeskripsikan sesuatu, kemudian ia juga masih mengikuti apa yang diucapkan oleh gurunya. Jadi si dia yang ada di level B1 ini masih terpaku pada apa yang diucapkan oleh gurunya, pada apa yang diajarkan oleh gurunya. Jadi belum punya inovasi sendiri.
Kemudian B2 atau mutawasit al-a'la. Seseorang di level B2 ini dapat memahami gagasan utama dari teks yang cukup rumit. Kemudian mampu berinteraksi dengan fasih dan spontan dengan penutur asli, serta mampu berkomunikasi tanpa kesulitan. Ia mampu berinteraksi dengan fasih, dan spontan. Jadi ia itu ketika seseorang berbicara menggunakan bahasa asing, ia bisa langsung mengerti, langsung menjawab secara langsung, tidak bengong dulu. Kemudian deskripsi levelisasi mutawasit. Deskripsi levelisasi B1 dibagi menjadi 3, yaitu istima, qiraah, dan kitabah. Dalam istimanya, seseorang di level B1 ini mampu mengemukakan pendapat mengenai topik-topik yang umum dan mampu memahaminya. Kemudian dalam qiraahnya, ia mampu memahami informasi secara umum seperti makalah-makalah. Kemudian dalam kitabah, ia mampu menulis catatan di tengah pembicaraan. Jadi misalnya ketika ada seminar, ketika orang lain berbicara, ia mampu menulis apa yang orang itu bicarakan. Kemudian deskripsi levelisasi B2. Seseorang di level B2 ini dalam istimanya mampu berinteraksi atau berkomunikasi dengan topik yang bermacam-macam. Jadi sudah mendekati unggul, mendekati hebat banget. Kemudian dalam qiraahnya, ia mampu memahami pembelajaran secara terperinci. Jadi mulai memahami pembelajaran secara detail, bukan secara global lagi. Kemudian dalam kitabahnya, ia mampu menulis karya ilmiah yang tidak berpola. Selanjutnya yaitu level mutaqaddim. Sebagaimana tadi mutaqaddim dibagi menjadi 2, yaitu mutaqaddim al-adna dan mutaqaddim al-a'la, atau biasa kita kenal dengan C1 dan C2. Yang pertama yaitu C1. Seseorang di level C1 ini mampu berkomunikasi tanpa kesulitan. Kemudian dapat memahami teks yang sulit dan panjang. Sulit di sini yaitu sulit maknanya, karena dalam bahasa Arab itu kan ada mustarok dan mutarodif. Tapi ia mampu memahaminya, mampu memahami makna kalimat tersebut. Kemudian ia mampu mengekspresikan gagasan dengan fasih dan spontan. Ia juga bisa berbicara mengenai topik-topik atau isu-isu yang aktual. Kemudian C2. Seseorang di level C2 ini dapat mengekspresikan diri secara spontan. Kemudian dapat merangkum informasi dari sumber lisan maupun sumber tertulis. Ia juga mampu memahami semua hal yang didengar dan dibaca. Jadi apa-apa yang diucapkan oleh orang lain mau mengucapkan apapun, mau menulis apapun, ia dapat memahaminya. Kemudian ia mampu memahami ekspresi orang lain, mampu memahami opini orang lain, serta mampu membaca dan menulis apapun. Kemudian deskripsi levelisasi mutaqaddim. Deskripsi levelisasi C1 dibagi menjadi 3, yaitu istima, qiraah, dan kitabah. Sama seperti tadi. Dalam istimanya, seseorang di level C1 ini mampu berinteraksi secara efektif dan sukses dalam bersosialisasi, serta dapat merespon pembicara dengan lancar. Kemudian dalam qiraahnya, seseorang di level C1 mampu membaca dengan cepat dan menyeluruh. Dalam kitabah, ia mampu menulis buku, mampu menulis surat, mampu menulis catatan pertemuan seperti catatan seminar. Kemudian C2. Deskripsi levelisasi C2, dalam istimanya dia itu mampu memahami apapun yang didengar dan dibaca, mampu mengambil intisari kalimat secara detail, serta mampu berbicara mengenai topik yang sulit. Kemudian dalam qiraahnya, seseorang di level C2 ini, dia itu mampu memahami teks yang kompleks, teks yang beragam. Kemudian dalam kitabahnya, seseorang di level C2 mampu menulis secara subjektif atau menulis catatan-catatan dalam rapat. Kemudian standar yang kedua yaitu standar ACTFL atau biasa kita kenal dengan standar Amerika. ACTFL sendiri merupakan singkatan dari American Council on the Teaching of Foreign Language. Dalam ACTFL ini menetapkan 4 kemampuan berbahasa, yaitu membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Kemudian ada 5 level dalam ACTFL, yaitu pemula, madya, mahir, unggul, dan istimewa. Yang pertama yaitu dalam kemampuan atau keterampilan membaca.
Bagi pemula, pemula itu dibagi menjadi 3, yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Pemula rendah dalam keterampilan membaca, yaitu mampu mengenali huruf, mampu mengenali simbol, mampu memahami karakter tapi secara terbatas. Kemudian level pemula menengah, ia mampu mengenali huruf, mengenali simbol, atau memahami sistem penulisan suku kata pada suatu bahasa. Sedangkan pemula dalam level tinggi, yaitu ia mampu memahami kosakata yang telah dipelajari. Misalnya hari ini berbicara atau belajar tentang kosakata rumah. Ia mampu memahami kosakata yang telah ia pelajari pada hari itu. Level yang kedua yaitu level madya. Madya juga dibagi menjadi 3, yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Dalam keterampilan membaca, level madya rendah dia itu mampu memahami teks-teks yang sederhana yang berkaitan dengan sejumlah kebutuhan pribadi. Kemudian level madya menengah, ia mampu memahami teks yang pendek atau tidak rumit. Kemudian level madya tinggi, ia mampu memahami dan menyampaikan teks yang pendek. Yang ketiga yaitu level mahir. Level mahir juga dibagi menjadi 3, yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Level mahir rendah, dalam kemampuan berbicara, ia mampu memahami isi teks yang mengandung kosakata yang tinggi. Jadi kosakatanya cukup hampir mendekati asing. Kemudian level mahir menengah, dalam keterampilan membaca, ia mampu memahami ide atau gagasan dari teks serta mendapat beberapa makna dari teks yang dibaca. Ia sudah mampu menyimpulkan apa yang ia baca. Kemudian level mahir tinggi, ia mampu memahami sepenuhnya dengan mudah suatu teks narasi. Misalnya ketika ada qiraah tentang fil masjid, ia mampu memahami sepenuhnya teks yang ia baca tersebut. Kemudian level yang keempat yaitu level unggul. Seseorang di level unggul, ia mampu memahami teks dari berbagai genre yang berkaitan dengan berbagai subjek. Pemahaman tersebut datang dari penguasaan bahasa dan kosakata yang luas. Jadi mengapa ia bisa memahami teks dari berbagai genre? Karena ia memiliki penguasaan bahasa dan kosakata yang luas. Jadi ia mampu dengan mudah memahami teks dari berbagai genre tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu level istimewa. Dalam keterampilan membaca, level istimewa ini mampu memahami berbagai teks dari berbagai genre. Selanjutnya yaitu keterampilan menyimak. Dalam keterampilan menyimak hanya ada 4 level, yaitu madya, mahir, unggul, dan istimewa. Yang pertama yaitu level madya. Level madya rendah, dia mampu memahami pembicaraan yang panjangnya 1 kalimat. Jadi ketika ada orang yang berbicara, misalnya qama zaidun wa amrun, ia dapat memahaminya. Itu level menyimak madya rendah. Kemudian level menyimak madya menengah, ia mampu memahami pembicaraan 1 kalimat sederhana, 1 ucapan pada waktu yang bersamaan. Kemudian level madya tinggi, dia mampu memahami substansi atau isi dari beberapa teks yang terkait yang biasanya dipahami penyimak tingkat mahir. Kemudian level yang kedua yaitu level mahir. Seseorang dengan level mahir rendah, ia mampu memahami teks naratif dengan struktur yang jelas. Level mahir menengah, dalam keterampilan menyimak, ia mampu memahami teks naratif seperti pengembangan deskripsi orang, deskripsi tempat, deskripsi benda, serta peristiwa. Kemudian, level mahir tinggi, dia mampu memahami dengan mudah dan percaya diri teks naratif sepanjang apapun, serta materi faktual yang kompleks seperti ringkasan atau laporan. Kemudian selanjutnya yaitu level unggul. Seseorang di level unggul dalam keterampilan menyimak, ia mampu memahami pembicaraan dalam dialek standar pada serangkaian topik yang dikenal dan kurang dikenal. Jadi, seseorang di level unggul ini bisa mengerti percakapan orang lain, baik mengenai topik yang ia kenal, yang sangat ia kenal maupun yang kurang ia kenal. Kemudian, level istimewa. Seseorang di level istimewa dalam keterampilan menyimaknya, ia mampu memahami bahasa dengan berbagai macam gaya, dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam ragam, seperti pada teater klasik, film, seni, simposium profesional, debat akademik, serta pembacaan sastra. Jadi kalau secara gamblangnya, seseorang di level istimewa ini emang udah jago banget dalam menguasai bahasa asing. Jadi ketika ada film berbahasa asing, ia
langsung mengerti. Misalnya ada film tentang Al-Fatih menggunakan bahasa Arab, atau tentang Umar bin Khattab menggunakan bahasa Arab, ia mampu memahami apa yang tokoh dalam film tersebut katakan. Selanjutnya yaitu keterampilan menulis. Dalam keterampilan menulis dibagi menjadi 5 level, teman-teman. Yaitu ada pemula, madya, mahir, unggul, dan istimewa. Yang pertama yaitu level pemula. Seseorang di level pemula rendah dalam kemampuan menulis, ia mampu mencatat kata-kata atau ungkapan yang dikenal, serta ia mampu membentuk huruf. Selanjutnya di level menengah, ia mampu mereproduksi dari memori sejumlah kecil kata dan ungkapan dalam konteks. Jadi, seseorang di level pemula menengah dalam keterampilan menulis, ia mampu menulis apa yang ia pikirkan dari otaknya, dari memorinya. Kemudian bagi level pemula tinggi, ia mampu menulis kembali kosakata dan struktur yang telah dipelajari untuk membuat kalimat sederhana pada topik yang sangat dikenal. Misalnya kemarin itu dia belajar kosakata tentang barang-barang fasilitas umum atau ma'rufikul ammah. Misalnya strukturnya ia belajar tentang fi'il fa'il atau mubtada dan khobar. Maka ia mampu menulis kembali kosakata yang telah ia pelajari kemarin, mampu menulis kembali apa yang termasuk dalam ma'rufikul ammah, bagaimana contoh kalimat mubtada dan khobar. Mungkin seperti itu. Kemudian level yang kedua yaitu level madya. Bagi level madya rendah, dalam kemampuan menulis, ia mampu membuat pertanyaan dan pernyataan pada materi yang dikenal. Kemudian level madya menengah, dia mampu menulis komposisi, komunikasi, permintaan informasi dalam teks yang kurang terkait, yang pendek dan sederhana. Kemudian dalam level madya tinggi, dia mampu menulis ringkasan sederhana yang berhubungan dengan pengalaman kerja atau pengalaman sekolah. Jadi di level madya tinggi ini, dia mampu menulis ringkasan atau mampu menulis tulisan sederhana yang berhubungan dengan pengalaman ia selama sekolah atau pengalaman ia selama kerja. Kemudian selanjutnya yaitu level mahir. Dalam kemampuan menulis, level mahir rendah, dia mampu memenuhi tugas dasar atau kebutuhan menulis akademik. Kemudian level mahir menengah, ia mampu menulis ringkasan sederhana tentang topik yang umum. Kemudian level mahir tinggi, dia ini mampu menulis berbagai topik seperti surat, ringkasan, dan laporan. Selanjutnya yaitu level unggul. Dalam keterampilan menulis, seseorang di level unggul ini mampu menghasilkan sebagian besar jenis surat menyurat, baik surat itu surat informal ataupun surat formal, mampu menulis ringkasan yang mendalam, mampu menulis laporan, dan mampu menulis makalah penelitian. Kemudian seseorang di level istimewa, dia mampu menulis secara analitis pada masalah-masalah profesional, seperti dapat menulis artikel, dapat menulis jurnal, dapat menulis makalah, dapat menulis surat-surat resmi. Jadi di level istimewa ini pokoknya dia itu udah jago banget dalam kemampuan menulisnya. Yang terakhir yaitu kemampuan berbicara. Dalam kemampuan berbicara juga dibagi menjadi 5 level, yaitu pemula, madya, mahir, unggul, dan istimewa. Seseorang di level pemula rendah, dia ini dalam kemampuan berbicaranya tidak memiliki kemampuan fungsional yang nyata karena ucapan mereka tidak dapat dipahami. Jadi sebenarnya dia itu ingin mengungkapkan maksudnya tapi tidak dapat dipahami oleh orang lain. Kemudian seseorang di level pemula menengah, dia mampu berkomunikasi secara minimal dengan menggunakan sejumlah ungkapan yang dihafalkan terbatas pada konteks tertentu yang telah dipelajari. Misalnya ada muhadasah tentang fil jamiah di kampus. Nah, ada tuh misalnya percakapan antara Umar dan Ali. Dia menghafalkan teks muhadasah tersebut. Nah, kemampuan berbicaranya hanya sebatas pada teks yang ia hafal. Kemudian level pemula tinggi, dia mampu berkomunikasi dengan sederhana seperti informasi dasar pribadi, objek dasar, pilihan, dan kebutuhan mendesak yang terbatas. Selanjutnya level yang kedua yaitu level madya.
Dalam keterampilan berbicara, seseorang di level madya rendah, dia ini mampu menangani tugas komunikatif yang sederhana, tidak rumit dan terbatas. Jadi dia ini sudah mampu mengungkapkan maksudnya. Kemudian di level madya menengah, dia ini mampu menangani tugas dalam situasi sosial yang sederhana. Sedangkan seseorang di level madya tinggi dalam kemampuan berbicara, dia ini mampu berkomunikasi dengan mudah dan percaya diri ketika berhadapan dengan tugas-tugas rutin dan situasi sosial pada tingkat madya. Selanjutnya yaitu level mahir. Level mahir juga dibagi menjadi 3, yaitu level mahir rendah, menengah, dan tinggi. Seseorang di level mahir rendah, dia ini mampu menangani tugas komunikatif. Jadi ketika ada hal yang memang harus dibicarakan, ia bisa membicarakannya, bisa mengutarakan maksudnya dan dapat dipahami oleh orang lain. Kemudian seseorang di level mahir menengah, ia mampu melakukan sejumlah besar tugas-tugas komunikatif dengan mudah dan percaya diri. Kemudian seseorang di level mahir tinggi, dia mampu melakukan semua tugas tingkat mahir dengan kemudahan bahasa, dengan percaya diri, dan dengan kemampuannya. Selanjutnya yaitu kemampuan berbicara pada level unggul. Seseorang di level unggul, dia ini mampu berkomunikasi dengan tepat dan fasih agar dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam percakapan tentang berbagai topik dalam lingkungan formal maupun informal. Seseorang di level unggul ini sudah mampu berkomunikasi dengan fasih, sudah tidak ragu-ragu lagi dalam berkomunikasi. Kemudian selanjutnya yaitu level istimewa. Kemampuan berbicara pada level istimewa, seseorang ini mampu menggunakan bahasa dengan terampil, tepat, efisien, dan efektif. Atau bisa juga disebut mereka yang ada di level istimewa ini merupakan pengguna bahasa yang terdidik dan fasih.